Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta BK SMP yang telah memberikan kami kesempatan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik pemahaman peserta didik yang akan dibacakan oleh keempat pemateri. Pemateri pertama yaitu Rana Yuda Fujiansyah. Pemateri yang kedua yaitu Syifani Aulia Pratiwi. Pemateri yang ketiga yaitu Cica Darojatun Mustifah. Dan pemateri yang keempat yaitu saya sendiri, Halida. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rana Yuda, NIM 17010016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan subjek utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama. Nah, sebagai subjek layanan peserta didik menjadi sebuah pertimbangan guru BK atau guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam merancang serta melaksanakan layanan bimbingan. Peserta didik menurut di undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, peserta didik di sini merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Nah, peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Nah, di sini maksudnya tuh jadi siswa itu atau peserta didik itu bisa belajar tidak hanya dengan guru, tetapi guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pendidikan formal. Nah, di sini ada beberapa teknik ya yang saya akan bahas mengenai teknik-teknik pemahaman peserta didik SMP, yaitu ada teknik tes. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling harus didasari pemahaman terhadap peserta didik. Untuk memahami peserta didik, kita perlu dilakukan pengumpulan data atau teknik pemahaman kepada peserta didik SMP dalam bentuk instrumen tes yang dikelompokkan menjadi teknik tes dan non tes. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tesnya. Teknik tes merupakan teknik individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Nah, guru di sini maksudnya terstandar itu guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah memiliki lisensi melalui sertifikat tes. Misalnya dia sudah lulus kuliah S1 di jurusan bimbingan dan konseling. Terus dia sudah melakukan kerjasama dengan Abgin. Nah, baru dapat melakukan tes dengan menggunakan instrumen yang telah dipelajarinya itu. Nah, dalam hal ini guru BK itu harus dalam tes itu harus yang sudah berlisensi. Guru BK di sekolah harus mampu membaca hasil tes, menginterpretasikan dan menyusun rekomendasi berdasarkan hasil tes. Tes yang digunakan di sekolah untuk keperluan bimbingan dan konseling. Biasanya tes kecerdasan, terus ada tes bakat, tes minat, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syifani Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Saya Syifani Aulia Pratiwi, NIM 17010034. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa instrumen yang ada dalam teknik tes. Langsung saja kepada teknik tes yang pertama, yaitu ada tes inteligensi atau kecerdasan. Tes inteligensi atau kecerdasan merupakan suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang, seperti kemampuan dalam berpikir, bertindak,
dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Tes ini biasanya dilakukan di sekolah-sekolah, misalkan sekolah SMA. Ketika guru BK ingin menyesuaikan taraf kemampuan siswanya sesuai dengan IQ, seperti memilih jurusan IPA atau IPS, tes inteligensi ini bisa dilakukan. Selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian yaitu suatu alat tes yang berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui ciri-ciri, sifat, karakteristik, atau kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, tes ini bisa digunakan ketika guru BK ingin mengetahui apakah siswa tersebut termasuk ke dalam kepribadian ekstrovert atau introvert. Lalu yang ketiga ada tes bakat. Tes bakat yaitu suatu alat tes yang digunakan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang yang dimilikinya, sehingga mudah mencapai hasil pendidikan dan pekerjaan yang diinginkan. Tes bakat juga berguna untuk membantu seseorang dalam membuat rencana dan keputusan dalam menentukan pekerjaan sesuai pendidikannya. Nah, tes bakat ini contohnya seperti ketika kita memiliki bakat dalam bidang matematika, pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau bakat kita ini adalah guru matematika. Selanjutnya yang keempat ada tes minat. Tes minat merupakan suatu alat tes yang digunakan untuk mengetahui kegiatan yang diminati oleh seseorang. Tes minat juga membantu dalam memilih karir yang sesuai dengan keinginan seseorang tersebut. Misalnya, ketika ada seorang siswa yang memiliki minat di bidang olahraga, otomatis karir yang sesuai dengan minatnya tersebut adalah menjadi seorang guru olahraga atau menjadi seorang atlet. Lalu yang terakhir ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan tertentu, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui prestasi yang dicapai dalam bidang akademik, serta dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam bidang akademiknya itu. Tujuan dari penggunaan tes prestasi belajar ini oleh guru BK adalah untuk membuat keputusan seleksi dan keefektifan dalam pengajaran. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cica De Mustifa. Baik teman-teman, saya Cica De Mustifa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari teknik non-tes. Nah, apa sih itu teknik non-tes? Nah, teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen terstandar dan tidak terstandar. Nah, teknik non-tes yang sering digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain ada observasi, wawancara, angket, dan sosiometri. Nah, instrumen pengumpulan data yang sering digunakan untuk mengenali masalah serta kebutuhan layanan bantuan antara lain ada DCM, daftar cek masalah, ada AUM, alat ungkap masalah, dan ada ITP, inventory tugas perkembangan. Nah, di sini apa sih DCM? DCM di sini untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang sedang dihadapi oleh si konseli. Terus AUM atau alat ungkap masalah di sini merupakan salah satu jenis tes non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau dialami oleh konseli. Sedangkan ITP di sini metode yang digunakan untuk memahami individu dengan cara memberikan pertanyaan dan pertanyaan tersebut diberikan atau dijawab secara responden sesuai dengan keadaan yang dialami oleh dirinya atau oleh konseli. Nah, baik teman-teman, segitu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Dan untuk lebih jelasnya lagi terkait alat tes non-tes ini seperti
observasi, angket, wawancara, dan sosiometri. Dan DCM, AUM, dan ITP lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Halida Eliani Alamsa Sidik. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halida, NIM 17010103. Kali ini saya akan membahas dari teknik nontes itu ada apa saja sih? Nah, dari teknik nontes itu ada 4 macam, yaitu observasi, angket, wawancara, dan sosiometri. Observasi sendiri yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis maupun insidental. Nah, observasi ini ada 3 macam, yaitu observasi partisipatif, sistematis, atau eksperimental. Nah, yang kedua ada angket. Angket itu atau kuesioner biasanya disebut, di sana berisi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa ataupun seseorang yang kita tuju untuk mendapatkan suatu pertanyaan atau suatu pernyataan yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini kita dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara biasanya dilakukan dengan adanya tanya jawab untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Ya, dari kita sebagai pewawancara, nanti kita mendapatkan jawabannya dari narasumber yang kita inginkan dan sudah mendapatkan janji sebelumnya. Yang keempat itu ada sosiometri. Sosiometri ini yaitu instrumen. Nah, dari instrumen ini ada 3 instrumen, yaitu DCM, AUM, dan ITP. DCM itu apa sih? DCM itu daftar cek masalah. Daftar cek masalah merupakan seperangkat daftar pertanyaan kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami seorang individu. Yang B ada AUM atau alat ungkap masalah. Nah, AUM ini ada 5 format. Format yang pertama itu untuk mahasiswa, format kedua untuk SLTA atau murid SMA, yang ketiga itu format untuk SLTP atau murid SMP, yang keempat ada format untuk murid SD, dan yang kelima itu untuk masyarakat. Di sini kita bisa tahu masalah yang sedang dialami oleh masing-masing dari format-format tertentu itu apa sih, dari mulai siswa sampai masyarakat yang umum. Nah, yang ketiga itu ada C atau ITP, yaitu inventory tugas perkembangan, yang isinya berisi pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan dari perkembangan dari tiap-tiap individu yang sedang kita teliti. Adakah perkembangan dari yang masa sebelumnya atau tidak? Nah, itu bisa dicek oleh instrumen yang bernama ITP atau inventory tugas perkembangan untuk individu maupun masyarakat yang Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.